Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Judul renungan, Menikah dan Lajang Menjadi Berkat. Diambil dari kitab Matius 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Pernikahan hampir selalu menjadi topik yang digandrungi oleh banyak orang. Namun, tak sedikit pula yang melihatnya sebagai pembahasan yang meresahkan. Hal ini berkaitan dengan budaya dan lingkungan yang memengaruhi sudut pandang seseorang. Bagi budaya Timur termasuk di Indonesia, berkeluarga adalah hal yang penting. Karena itu, menikah akan diberikan value yang lebih tinggi dibanding tidak menikah. Ini merupakan salah satu alasan mengapa seseorang yang masih melajang, khususnya pada batas usia tertentu, akan mendapat stigma yang cenderung negatif. Menikah ataupun melajang adalah keputusan yang patut dihargai oleh setiap orang. Keduanya adalah karunia dari Allah dan Allah berkenan atas keduanya. Namun, jika tidak dibangun di atas dasar yang benar, hal-hal tersebut sangat mungkin menyisakan trauma yang efeknya bisa melekat seumur hidup. Perceraian adalah salah satunya. Kasus ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, ketika umat Israel mendesak Musa untuk memberi surat cerai. Ketetapan Musa dalam memberikan surat cerai bukan karena ia menyetujuinya, tetapi oleh karena ketegaran hati umat Israel. Ini jelas bertentangan dengan rancangan awal Allah tentang pernikahan. Situasi tersebut rupanya dimanfaatkan oleh kaum Farisi untuk menjebak Yesus. Mereka ingin tahu pandangan Yesus perihal perceraian. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak terkecoh dengan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yesus mengiring pemahaman mereka lebih dulu tentang maksud Allah dalam penciptaan manusia, untuk menuju kepada poin pentingnya, yaitu esensi pernikahan. Yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Akan tetapi, tampaknya ada kekeliruan pemahaman yang diterima para murid dari jawaban yang Yesus berikan. Mereka menilai bahwa hidup selibat seolah lebih baik dan tidak lebih berisiko daripada hidup dalam pernikahan. Sekali lagi, dengan penuh hikmat, Yesus menjelaskan bahwa keputusan untuk melajang pun harus didasarkan pada pimpinan Allah. Hal ini merujuk pada seseorang yang sengaja mengabdikan diri demi melayani Allah seumur hidupnya, sekalipun ada pilihan untuk menikah.
Kebahagiaan seseorang tidak selalu berkaitan dengan ada atau tidaknya pasangan, melainkan pada hidup yang memuliakan dan menikmati Allah sepenuhnya. Artinya, hidup dalam relasi dengan Allah itu yang akan menjadi sumber kebahagiaan yang utama. Relasi ini akan selalu memperbarui pengertian kita untuk melihat karya yang Allah nyatakan dalam diri seseorang. Maka, dengan atau tidak menikah, Allah akan memperlengkapi dan memampukan seseorang untuk menjadi alatnya dalam menggenapi rencananya. Menikah atau melajang harus sama-sama hidup buat Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.